Jadi teman-teman tahu nggak, produk Indonesia itu ternyata makin lama makin laris manis loh ke seluruh dunia. Nah, salah satu produk Indonesia yang mungkin lu nggak pernah sadarin itu namanya bus asli dari Ungaran, Jawa Tengah, Indonesia. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, di tahun 2018 sampai tahun 2020 aja, ini kita ngomong yang lama dulu nih, kita itu udah ekspor lebih dari 1.000 bus ke Bangladesh. Dan bukan cuma itu, ternyata Bangladesh juga ketagihan beli barang-barang Indonesia yang nilainya lebih mahal, yaitu lokomotif, kereta api. Ternyata Bangladesh itu juga udah beli kereta api dari Indonesia. Nilainya bahkan lebih dari 4 triliun guys. Dan bukan cuma lokomotif dan bus juga, tapi Bangladesh sekarang nambah lagi orderan. Mereka order gerbong kereta api, mereka ternyata belanja dari industri kereta api Indonesia alias PT Inka. Tapi kita nggak mau bahas spesifik nih, bisnis bus. Harga bus Indonesia sangat kompetitif. So teman-teman tahu nggak, bus Indonesia terutama yang diproduksi oleh perusahaan lokal seperti busnya Laksana, bus dari Tentrem, bus dari karoseri lainnya itu memiliki harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan bus impor dari Jepang atau Eropa. Nah, ini penting bagi operator bus Bangladesh yang merupakan negara berkembang. Tentunya mereka mencari armada yang efisien biayanya buat rute dalam kota maupun antar kota. Yang kedua itu ternyata ada hubungan dengan kualitas. Kualitas made in Indonesia sesuai dengan kebutuhan lokal Bangladesh. Loh kok bisa? Lu tau lah negara Indonesia. Apa sih ciri-ciri negara Indonesia ini? Banjir guys, hujan, taifun, panas, tropis, jalannya bolong-bolong, mobilnya hancur lebur. Lu tau lah Indonesia. Kalau bisa bikin kolam ikan di tengah jalan, kenapa enggak? Kalau bisa jalannya itu penuh lubang-lubang lumpur, kenapa enggak? Ternyata Bangladesh negaranya nasibnya sama kayak Indonesia. Hobinya apa pemerintah di sana? Bikin trotoar, bongkar pasang trotoar, aspal jalan di musim hujan. Akibatnya apa? Ya hancur terus jalan di situ. Sama kayak Republik Indonesia. Nggak ada otak. Isinya orang-orang nggak ada otak. Sama. Tapi ternyata itu membawa berkah buat kita. Bus Indonesia yang sudah sangat terlatih berjalan di medan perang. Banyak lubang di sana sini, lumpur di sana sini, banjir di mana-mana. Artinya udah dirancang untuk jalan di iklim tropis dan bisa jalan di kubangan-kubangan lumpur. Nah, ini sama persis nih Jakarta Indonesia dengan Bangladesh. Makanya teman-teman kalau pakai mobil Jerman di Indonesia, waduh setiap hari rusak guys. Kalau bisa ke bengkel kenapa enggak? Udah pasti kalau lu pakai mobil Jerman lu adalah sahabat mekanik lah. Kenapa? Ya karena dia dibuat buat cuaca Jerman. Dingin, jalanan mulus, hal yang nggak ada di Indonesia. Udah panas brutal, hujan, terik, panas, lobang di mana-mana, hancur lah mobil lu. Yang ketiga itu ternyata kemudahan servis dan suku cadang. Teman-teman tahu banyak bus yang beredar di Indonesia itu karoserinya itu menggunakan mesin dan komponen global. Jadi memang mesin yang mudah lu temukan dimanapun. Contoh ya mesin-mesin dari Hino, Mitsubishi Fuso, atau beberapa tipe Mercedes-Benz yang memang umum dipakai sama negara-negara berkembang. Kenapa? Karena mesinnya harus cukup tangguh, kuat, tapi juga hemat. Nah, pilihan mesin yang tepat ini memudahkan kalau sewaktu-waktu mesin itu rusak di Afrika atau di Bangladesh. Akibatnya apa? Kalau lu servis atau lu butuh suku cadang jauh lebih gampang, jauh lebih mudah ditemukan di mana-mana. Ini jauh memudahkan bagi operator bus di Bangladesh dibandingkan bus-bus lain, merek-merek bus lain yang seluruh komponennya eksklusif. Lu tahu hobinya negara Bangladesh itu apa? Kecelakaan guys. Setiap hari itu digaransi minimal ada 14 orang yang meninggal gara-gara kecelakaan bus di Bangladesh. Artinya apa? Tiap hari ada bus masuk jurang, ada bus kebakaran, ada bus nyungsep, dan ini hal yang normal di Bangladesh ya, seperti negara berkembang lainnya. Semakin banyak bus yang terbakar, semakin banyak bus masuk jurang, semakin banyak bus yang gak layak, mereka bakal order lebih banyak dari Indonesia. Tapi pertanyaannya, kenapa masif banget kecelakaan bus di Bangladesh? Simple, karena bus yang ada di Bangladesh itu sudah tergolong sampah berjalan. Entah kenapa tapi lolos uji kir terus. Bingung gua, udah knalpotnya hitam kayak apa tetep aja itu mikrolet bisa lewat. Gak ngerti gua nih gunanya di sub apa. Tapi itulah Indonesia dengan Bangladesh, sama-sama goblok dan udah tahu busnya gak layak pakai, udah tahu remnya Senin Kamis, remnya hari Senin, busnya berhenti hari Kamis, tetap aja dikasih izin jalan. Kan bego. Ya itulah akibatnya makin banyak orang yang mampus di Bangladesh. Dan artinya makin banyak bus yang terbakar, terbalik, nyungsep masuk jurang di Bangladesh. Artinya Indonesia ada potensi bisa makin cuan. Teman-teman tahu nggak, di awal tahun 2020 aja Indonesia itu udah berhasil ekspor bus double decker. Ini bus tingkat made in Republik Indonesia. Harganya gila. Harganya nggak murah loh, karena satu unit aja sampai 3 miliar.
dan ini dibeli sama orang Bangladesh. Bukan cuma 1 biji. Bangladesh itu sampai belanja 10 unit bus tingkat Legacy SR2 double decker made in CV Laksana. Bayangkan loh, karoseri bukan PT, bukan PMA, tapi CV Laksana dari Jawa Tengah. Begitu hebatnya kita sampai bisa ekspor bus nilai miliaran. 1 biji 3 miliar, kalau beli 10 biji mereka dapat duit 30 miliar guys. Ada 36.000 rongsokan berjalan di Bangladesh, atau lebih tepatnya ada 36.349 bus yang hari ini beroperasi di Bangladesh. Nah, teman-teman tahu kalau 50% aja bisa kita ganti dengan bus made in Indonesia, artinya ada 18.174 unit bus yang bisa kita ekspor. Kalau lu kali dengan duit 3 miliar, artinya Indonesia bisa dapat cuan 54 triliun. Ini baru kalau 50%-nya. Tapi ya udahlah, nggak usah muluk-muluk. 10% bus Bangladesh aja deh pakai made in Indonesia. Artinya ada 3.634 bus. 3.634 bus yang kita bisa ekspor dikali 3M itu setara dengan 10,9 triliun guys. Jadi ini bukan bisnis ecek-ecek, ini bisnis yang kalau pemerintah Indonesia mau seriusin, kita bisa dapat duit puluhan triliun. Indonesia juga sebetulnya mau ekspor juga ke Timur Tengah, atau lebih tepatnya ke Arab Saudi. Lu tahu lah Indonesia hobinya apa? Memperkaya Raja Arab. Udah minyaknya kita beli, kita juga store turis ke Arab Saudi. Nah, Indonesia sebetulnya sempat mau ikut tender dan menang di sana. Tapi sayang, seribu sayang, Arab Saudi memutuskan tidak jadi beli bus made in Indonesia. Mereka pakai bus made in China. Ada perusahaan karoseri lokal selain Laksana yang juga hebat, namanya perusahaan karoseri Adiputro. Nah, bus Adiputro ini betul-betul bagus juga. Mereka bakal sampai mau ekspor ke Arab Saudi. Adiputro ini perusahaan pembuat bodi dan interior bus asal Malang guys. Dan dia melihat peluang bisnis di sektor transportasi kendaraan spesialis membawa jemaah haji. Dan sebetulnya di tahun 2020 sudah ada perwakilan dari pengurusan bus Arab Saudi yang datang ke Indonesia. Nah, mereka sebenarnya mau belanja bus buatan karoseri Adiputro. Cuma lagi-lagi sayang, seribu sayang, mereka masih ragu dengan produk Indonesia. Mungkin karena mereka lihat Indonesia ini cocoknya di bangsa budak. Jadi apa yang mereka lakukan? Kalau lu pernah naik haji, kalau lu pernah umroh, ternyata bus yang beredar di sana adalah bus made in China. Nah, lucunya bus Cina bisa menang tender di Arab Saudi bukan karena perusahaan mereka jago pitching, bukan karena perusahaan mereka jago presentasi, tetapi karena pemerintah Cina yang hadir. Ini pinternya diplomasi bisnis Cina. Lu tahu ya, kalau duta besar Indonesia fungsinya apa di luar negeri? Hai, dapat duit, udah selesai. Tapi ternyata duta besar Cina di negara manapun mereka berada ada KPI sales, KPI penjualan produk-produk asli made in China. Nah, ini hebatnya nih Kementerian Luar Negeri Cina. Udah punya mindset marketing, udah punya mindset sales untuk mendukung pabrik-pabrik lokal di Cina. Hebat mereka. Jadi ketika terjadi presentasi bisnis di Arab Saudi, lu tahu lawannya Adiputro, mereka berdiri sebagai perusahaan dari Malang. Harus battle dengan negara. Lu bayangin dia presentasi lawannya negara. KO lah. Gila, negara yang presentasi, negara Cina yang presentasi di sana. Nah, tapi teman-teman tahu nggak kenapa ini menarik buat Indonesia masuk ke bisnis bus? Karena ternyata data menunjukkan Fujian lagi nyungsep ke bawah. Dan ini adalah peluang yang bisa kita ambil. Nah, teman-teman udah tahu kan karena Cina itu perang tarif nih sama Donald Trump. Artinya Cina produk-produknya makin meroket ke bulan harganya. Mahal nggak karu-karuan. Lebih gila lagi, UMR di Cina itu udah naik. Bahkan jauh lebih mahal dibanding UMR di Indonesia. UMR di Cina udah 3 kali lipat lebih mahal dibandingkan UMR di Indonesia. Kalau zaman dulu bus kota made in Fujian dari Kunlong itu harganya sekitar 1,7 miliar sampai 3 miliar. Tapi karena terjadi yang namanya perang dagang, produk-produk mereka di Eropa itu udah makin berat nih guys. Karena harganya itu udah banyak yang di atas 5 miliar. Nah, ini peluang besar yang bisa dimasukin oleh industri bus, karoseri bus di tanah air. Nah, kalau kita bikin bis yang cuma 1 lantai, sebetulnya Indonesia masih sanggup buat bis seharga 1 miliar, jauh lebih murah dibanding bus punya King Long guys. Tapi memang mereka punya nyali dan memang dibantuin juga sama negara, disubsidi habis-habisan supaya maju industri bus di Cina. Dan ini adalah contoh sukses nyata bahwa Indonesia memang budak. Kenapa Indonesia jadi budak? Lu tahu Indonesia adalah penyumbang devisa terbesar ke Arab Saudi selain minyak bumi tentunya dalam bentuk haji dan umroh. Setiap tahun Indonesia ngasih duit 100 triliun lebih. Gila nggak?
Kita tiap tahun nyetorin duit ratusan triliun ke Arab Saudi. Tapi apa balasan Arab Saudi? Apa dia ada investasi di Indonesia? No, dia malah belanja busnya Cina. Teman-teman tahu, baru-baru ini kan Danantara itu investasi loh di Arab Saudi. Mereka mau investasi 13 triliun buat bangun kampung haji di Arab Saudi. Mereka investasi duit lu pembayar pajak sampai 13 triliun. Ngasih duit itu ke Raja Arab, udah kaya tambah kaya lagi gara-gara Indonesia hobinya memperkaya mereka toh. Dan lu tahu duit kita bakal bangun buat apa? Ya bikin tower hotel, bikin mall di kampung haji di sana. Nah by logic, kalau kita pakai logic BRI yang sama, kita kan udah ngasih duit nih ke Raja Arab, memperkaya mereka tugas kita. Fair dong kalau kita minta mereka, boleh dong jemaah kita yang dari hotel, mau pergi wisata, mau pergi ibadah di Arab Saudi, fair dong. Kalau jalannya pakai bus made in Ungaran, bus made in Jawa Timur. Fair dong kalau kita minta mereka pakai busnya Adiputro atau busnya Laksana. Ya dong, logis. Ini jemaah-jemaah kita kok. Kita juga yang disuruh invest bangun triliunan kok malah pakai bus dari merek Cina. Pengkhianat lu. So teman-teman ya, ini nasihat gue buat Danantara. Ketika lu bikin deal, punya mindset strategic value buat pengusaha-pengusaha lokal di Indonesia bisa naik kelas. Bikin dong kayak BRI. Oke, gue willing invest di negara lu. Tapi in return lu pakai produk dari kita juga dong. Logis kan? King Long jadi raja dunia hari ini. Karena negaranya yang maju membela pengusaha lokalnya. Nah kita bisa lakukan yang sama. Lu bayangkan ya, Indonesia tuh tiap tahun kirim 1,4 juta manusia ke Arab Saudi. 1,4 juta orang. Nah rata-rata bus King Long itu kapasitasnya cuma 50 orang guys yang ada di Arab Saudi. Buat ngangkut jemaah haji. Nah kalau 1,4 juta orang bagi 50 manusia per bus. Artinya kita itu bisa punya kue 28.000 bus. Nah teman-teman bayangkan. Kalau seandainya 28.000 unit bus buat melayani jemaah haji Indonesia ya, kita nggak minta aneh-aneh kok sama Arab Saudi. Kita nggak nyuruh mereka bus kita dipakai buat jemaah dari Eropa, dari Malaysia, Singapura. Enggak. Cukup jemaah kita sendiri pakai bus kita dong. 28.000 bus bakal dibutuhkan. Kalau satu bus itu harganya 1,5 M aja, made in Adiputro atau made in Laksana. 28.000 bus kali 1,5 M itu setara 42 triliun guys. Ini bakal membangkitkan ekonomi Indonesia 42 triliun. Sayangnya lu tahu lagi-lagi Arab Saudi hobinya apa? Download duit orang Indonesia terus duitnya dipakai buat memperkaya negara lain, buat beli Rolls Royce baru buat pangeran-pangerannya mereka. 1,4 juta jemaah kita hobinya memperkaya perusahaan China. Gila, padahal kita punya posisi tawar. Kita nggak gratisan kok. Kita invest di situ 13 triliun. Dan antara invest itu minta balik dong. Apa yang proyek yang bisa dikerjakan sama perusahaan lokal kita. Tapi kita udah siap belum guys? Kalau seandainya terima orderan puluhan ribu unit bus dari Arab Saudi. Memang suka gak suka harus ada yang kita perbaikin. Lu tahu nggak industri bus Indonesia sebetulnya memang kalah kompetitif dibandingkan industri bus di Fujian, di King Long. Fujian itu betul-betul estate terintegrasi. Kita perlu ada klaster sendiri, kawasan industri buat produksi bus. Isinya langsung semuanya jadi satu guys. Di situ ada karoseri, pabrik engine, controller, kabel-kabel, wiring, kursi, kaca, software, ngecat pun kita taruh integrasi di situ. Dan ini akibatnya apa? Harga produksi kita akan jadi makin kompetitif karena kawasan industrinya terintegrasi. Yang udah-udah lu bayangin aja, pabrik stainless steelnya ada di Merak, bauxitnya Kalimantan Barat, nikelnya di Papua. Terus gimana caranya produksi kita bisa kompetitif kalau semua mencar-mencar, mencelak-mencelok. Pabrik cat di Jawa Timur, pabrik jok di Jawa Barat. Ya jadi gak kompetitif. Kita perlu ada sentralisasi kawasan industri terpadu sehingga semua spare part, kebutuhan vehicle, bus yang kita bangun ini bisa ada di satu klaster yang sama. Bisa gak kita bikin? Bisa. Karena kita punya keunggulan, bahan baku kita semua punya. Lu bayangin, Cina aja import nikel dari Indonesia. Nikel tuh bahan baku stainless steel. Ya kalau lu mau bikin bus lu anti karat, ya mau gak mau lo harus pakai nikel bro. Karena King Long walaupun dia sehebat itu juga, harganya udah makin gak kompetitif, spare part mereka supply chainnya lambat, dan mekanik lokal mereka itu juga terbatas. Nah Indonesia punya kelebihan di situ. Kita punya after sales service yang baik. Mereka gak punya. Mereka gak bisa kasih after sales service yang baik. Lu gak percaya, lu lihat aja bus Indonesia yang impor tuh di bus Transjakarta yang impor dari China. Apa yang terjadi sekarang? Jadi sampah. After sales service-nya jelek guys. Karena memang suka gak suka produk made in Indonesia itu cocok dengan negara-negara yang panas, hobi banjir, jalanannya
amburadul. Udah paling better dah pakai produk asli Indonesia. Dan penting buat Indonesia buat mendukung industri bus dalam negeri. Kenapa penting? Karena yang dikasih makan bukan cuma karoseri Adiputro, bukan cuma karoseri Laksana. No, dalam satu perusahaan bus minimal itu ada 5 pabrik lain yang bakal hidup. Kalau Arab Saudi impor 28.000 bus dari Indonesia, ini baru satu negara. Laksana itu kapasitasnya cuma 1.000 bus per tahun. Nah artinya Indonesia butuh 28 pabrik bus yang baru. 28 pabrik bus yang baru akan menciptakan 700.000 lapangan kerja baru. Gue ulangin guys, 28 pabrik bus ini akan menghidupi banyak pabrik-pabrik supply chain turunannya yang kalau di total bisa menciptakan 700.000 tenaga kerja baru. Asal si Danantara ngerti cara nego, cara lobby sama si Arab. Enak aja kita disuruh nyetor duit terus sama Arab. Sekali-kali suruh mereka juga paksa belanja produk Indonesia. Pakai otak dong. Cina aja bisa nego, bawa bus ke sana. Indonesia padahal yang hobinya memperkaya Arab Saudi. Udah kita beli minyak dari sana, kita kasih wisatawan pula ke situ. Nah karena kalau lihat aja ekspor bus kita ke Bangladesh itu sebetulnya masih kecil. Tapi bisa punya potensi sampai 54 triliun. Belum lagi tenaga kerja yang tercipta bisa sampai 700.000 tenaga kerja baru loh. Wes, seksi banget ini. Lu tahu gak sih perusahaan apa yang bakal diuntungkan? Kan intinya itu, supaya perusahaan lokal kita bisa go global. Pertanyaannya emiten apa yang bakal diuntungkan guys? Dan yang kedua paling penting, menurut lu Danantara bisa gak sih ngelobi Arab Saudi buat pakai produk made in Indonesia? Dan yang ketiga, duta besar Indonesia tugasnya apa sih? Punya gak sih mereka logika bisnis untuk memperkaya pengusaha di bangsa negara kita ini sendiri? Dan kenapa ya sampai detik ini kok Kementerian Luar Negeri kita gak punya target penjualan sih? Target pertumbuhan ekonomi GDP 8%. Masa cuma si Purbaya yang disuruh pusing stres? Gila lu.